Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah perihal mengisi formasi kosong skema P2, P3, P4 berstatus PL-2 lulus ASN P3K mengisi formasi kosong. Apa maksudnya formasi kosong teman-teman ya? Dan apa kaitannya dengan pelamar yang berstatus PL2 ya, PL kurang 2 atau PL-2 yang lulus menjadi ASN P3K mengisi formasi kosong teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Oke teman-teman ya, langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Oke teman-teman ya, nah di sini kalau kita memperhatikan kode-kode kelulusan P3K tahun 2023 ini banyak sekali teman-teman ya. Ada yang kode P, ada yang kode PR1, PR2, L, L-2, L-3, TL, TL1, TMS, TH, kemudian A. Itu adalah kode-kode yang menandai apakah pelamar P1, P2, P3, P4 ini lulus atau tidak lulus teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, di sini ada kode P teman-teman ya. Kode P ini artinya teman-teman memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi kode P ini berarti peserta memenuhi nilai ambang batas ya, atau memenuhi passing grade. Tapi pertanyaannya, apakah guru honorer ya yang mendapatkan kode P ini lulus menjadi P3K? Jawabannya tidak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang mendapatkan kode P saja ya, berarti teman-teman itu memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak mendapatkan formasi ya. Jadi tidak lulus teman-teman ya. Jadi kalau P saja peserta memenuhi nilai ambang batas, berarti teman-teman tidak lulus. Kemudian ada juga kode PR1, peserta XTHK2 pada jenjang kebutuhan khusus. Ada juga PR2, peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kemudian ada keterangan L. L itu teman-teman artinya peserta lulus ya. Ini aman sekali ya. Peserta yang paling aman itu apabila kodenya adalah L atau P garis miring L. P garis miring L itu artinya peserta lulus mengisi formasi di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Nah, kemudian di sini ada kode yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman subscriber. Di sini mempertanyakan apa maksud dari kode PL-2. Ini artinya teman-teman ya, L kurang 2 artinya peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, jadi contohnya misalkan ya, ada peserta yang lulus menjadi ASN P3K mendapatkan nilai terbaik teman-teman ya, mendapatkan nilai terbaik, kemudian mendapatkan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ini persoalannya itu terjadi perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Jadi misalkan dari apa ya teman-teman ya, dari formasi bahasa Indonesia mungkin ya teman-teman ya, dari formasi bahasa Indonesia kemudian ke formasi guru kelas SD. Nah, itu kan logikanya itu adalah PL-2, artinya mengisi formasi kosong di jabatan formasi guru kelas SD, tapi tetap melamar pada kebutuhan yang sama teman-teman ya setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda dan dia mendapatkan nilai terbaik ya. Bisa jadi juga formasi seperti ini. Misalkan di sini kan ada sekolahnya ya, sekolah induknya seperti ini. Ada sekolah induknya di sini, kemudian di sini ada sekolah B. Nah, di sini kan
terjadi perpindahan formasi. Ya, dia tidak bisa mengisi formasi di sekolah A karena kebetulan formasinya itu sudah dipenuhi, sudah penuh ya teman-teman, artinya sudah full ASN. Kemudian dia mengisi formasi di sekolah C yang sama sekali tidak ada pelamarnya, itu kan masuk dalam kategori formasi kosong. Berarti terjadi istilahnya perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda dari A ke B, itu maksudnya teman-teman ya. Artinya inti dari L-2 itu artinya mengisi formasi yang masih kosong teman-teman ya, berarti formasi kosong. Nah, perbedaannya dengan L-3, kalau L-3 itu berarti peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas ya dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Artinya pelamar ini itu awalnya anggaplah dia P3. Awalnya dia P3, kemudian dia lulus menjadi ASN P3K setelah berubah status dari P3 menjadi P4 teman-teman. Jadi di sini dikatakan formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum ya, berarti dari pelamar khusus menjadi pelamar umum yang berbeda teman-teman. Maka otomatis dia akan mendapat status L3. Apakah dia lulus teman-teman ya? Posisinya ini lulus pastinya teman-teman ya. Posisinya ini lulus. Logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mendapatkan notif TL, berarti teman-teman dinyatakan peserta tidak lulus. TL1 peserta dosen tidak lulus NAB subtes. Kemudian TMS ini ya, ada juga TMS, berarti peserta P3K tenaga teknis yang tidak memenuhi syarat TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. Kemudian ada TH peserta tidak hadir. Kemudian A peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, itu tadi teman-teman ya penjelasan singkat yang dimaksud dengan keterangan L-2 dan L-3. Kalau L-3 ini itu terjadi perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan dari khusus ke umum, berarti dari pelamar khusus ke pelamar umum yang berbeda. Sedangkan kalau PL-2 itu istilahnya dia mengisi formasi kosong. Istilahnya di sini dikatakan perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda ya, berarti dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Berarti yang berpindah itu adalah lokasi formasinya teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu maksud L-2 dan L-3. Itu yang harus kalian pahami ya. Kemudian teman-teman harus paham juga ya. Nah, ini dia ada beberapa notifikasi ya yang kita lihat di sini. Ini adalah PR1 ya, PR1L. PR1L berarti dia adalah peserta XTHK2. Kalau dalam teknis, kalau di teknis itu teman-teman ada notif seperti ini, PR1L. Nilainya ini paling rendah, dia 345, berarti nilai kecil teman-teman. Tapi dia bisa lulus menjadi ASN P3K ya, mengalahkan ini yang di bawahnya 425, 418, 386. Penyebabnya ini adalah karena dia unggul dari segi kategori ya. Karena dia adalah pelamar kebutuhan khusus, dia adalah XTHK2 teman-teman. Sehingga dia bisa mengalahkan PR2 yang merupakan guru non ASN. Sekalipun nilainya rendah, kalah dari peringkat 2, 3, 4, tapi dia yang lulus karena dia unggul dari segi urutan kategori. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.